Iya. Ya, Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Tolong dibuka kameranya ya. Iya, Dibuka kameranya biar saya rilis Anda ya. lagi ini Kang, lagi rame-rame. Oh, oke. Siapa Iya, namanya di mana? saya Via Kang dari Pontianak. Oh my God, you are from Pontianak. Oke. Silakan, saya mau tanya ya. Kamu bahagia atau tidak? Saya saat ini sangat bahagia. Saat ini doang, kemarin-kemarin gimana? Kemarin-kemarin itu sempat kurang bahagia. Oke, kamu bahagianya karena apa? Iya, jadi gini Kang, kita cerita dikit. Cerita dikit gini. Saya bahagia karena saat ini saya tuh dengerin Kang Anjrit sama Coach Vena barusan gitu. Jadi saya tuh sadar ternyata kebahagiaan itu enggak harus ada dulu barang baru kita bahagia gitu. Dan ternyata selama ini tuh saya tuh salah gitu. Kenapa sih saya selama ini harus berlarut-larut dengan kesedihan gitu. Terus kalau saya mau sedih terus bahagianya kapan gitu. Kadang saya mikirnya kayak Oke, terus? terus saya tuh yang mau saya tanyakan kayak gini, Coach Vena. Jadi posisi saya saat ini kan saya tuh satu rumah sama mertua laki-laki. Kemudian mertua saya itu serba setiap harinya serba salah, yang saya lakuin tuh salah gitu ya. Saya masak nggak dimakan gitu. Terus kalau saya Yang beliin enak gitu Anda masaknya ya. enak, pasti enak gitu. Terus kalau saya masuk pasti nggak dimakan, tapi kalau kita beliin di luar itu pasti habis gitu. Kalaupun makan itu sedikit hanya untuk minum obat gitu. Tapi kalau makan di luar itu tuh kayak kebanggaan gitu, bisa makan di luar gitu, bisa dibeliin. Kita kan maunya anak itu kan maunya yang terbaik untuk orang tua, karena kan udah tua maunya kita masakin yang sehat gitu kan. Kalau makan di luar itu pertama kan namanya udah sepuh kan pasti banyak sekali keluhnya kan gitu. Jadi kadang saya tuh serba salah, saya harus gimana ya coach gitu. Di sisi lain saya punya anak dan suami yang harus saya beri juga nutrisi gitu. Kalau kita setiap hari harus beli di luar itu kan pertama yang kesehatan kita yang harus dijaga gitu kan. Terus itu harusnya saya itu harus gimana itu coach? Oke. Ya, Di mute dulu ya, Pia ya. Silakan coach. Oke, ya karena ini kan masalah yang tidak bahagia itu kalau aku kembali lagi ke awal pertama kali aku mau sharing di sini adalah untuk menyadarin kalau kita itu adalah makhluk yang bisa menerima getaran. Kita adalah makhluk energi yang menerima getaran energi dari sekeliling kita. Kalau kamu masuk dalam ruangan, kamu bisa terpengaruh sama energi di sekitar kamu atau kamu yang memberi dampak kepada di sekitar kamu. Kamu jadi leader atau jadi follower dari realita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau mertuanya nggak bahagia, akhirnya tanpa sadar getaran itu bikin dia jadi nggak bahagia juga, serba salah dan segala macam. Nah, perlu ditanya ketika kamu nggak bahagia, perlu tanya ini punya siapa? Punya saya atau punya orang di sekitar kita? Tanpa perlu menjudge orang lain, tanpa perlu menjudge kenapa dia nggak bahagia, kan harusnya bahagia. Enggak, cuman sadar aja. Sadar adalah tidak bereaksi, tidak memberi penilaian, hanya sadar dalam relax. Jadi relax, sadar, oh banyak orang yang nggak bahagia di sekitar aku, yang kita terima getarannya, thank you. Jadi tubuhnya dia cuma bergetar aja, nggak ada niat untuk kayak gimana, cuman kita menerima getaran itu. Jadi kita tahu ada orang yang nggak bahagia. Oke. Nah, bagaimana kamu bisa ke mertua kamu, bahagianya dia dibeliin makanan dari luar, itu yang dia bisa terima. Berikan itu, usia nggak ada yang tahu. Orang hidup sehat atau tidak bukan hanya tanda kutip makanan, tapi mentalnya. Jadi saat dia pengen makanan dari luar ya belikan aja, apa susahnya ya? Kamu jangan masak kamu ya. Ya. Kamu masak gak enak kamu ya. Tapi lagi dia asik, lagi dia nikmat, ngomong enaknya di mananya, ngobrol. Siapa tahu tuh dia butuh perhatian, butuh apa. Jadi bukan tentang makanannya aja. Jadi maksud aku kasih dulu. Nanti ketika dia happy, dari situ kita baru terbuka ngobrol. Iya, gitu ya.
Oke, jadi Jadi karena jangan menyalahkan momen kenapa saya masak gak dimakan tapi dibelikan diterima. Jangan nyalahin momen itu ya. iya, iya. Gitu ya coach ya? Iya, jadi Oke. kasih momen yang bikin enak dulu nih, selaras dulu nih frekuensinya. Dia bahagia nih, oke. Kan kita mau masuk nih di saat bahagia, bukan ketika dia lagi kesel ngelihat makanan terus kita tanya gitu loh. Jadi biarkan dulu dia bahagia dulu, ngajak ngobrol. Jadi ketika bahagia ngajak ngobrol biasanya lebih terbuka ya, dibanding kalau lagi kesel ditanyain kenapa sih kan dimakan atau kesel, atau ketika kita beliin makanan kita kesel gitu ya. Betul. Ya, itu kalau teori memang gampang, tapi semuanya butuh komitmen sama diri sendiri. Kamu milih apa? Betul. Kalau kamu pengen memiliki kemudahan dalam hidup, tentu aja itu harus kita hadapin. Kalau Ya. kamu nggak mau punya kemudahan, ya lari aja dari kenyataan. Tiap hari berantem, ribut, tutup pintu, nggak mau lihat. Itu namanya kita lari dari kenyataan. Betul. Tapi kalau dihadapin, sebenarnya manusia bisa lembut kok. Asal dihadapinya bukan sama-sama keras, bukan dihadapinya dengan rasa marah, bukan dihadapin dengan controlling, marah, terus mencaci maki dalam hati. Walaupun dalam hati ya pikir, aduh kok dia nggak tahu diri ya, kan ini nggak punya uang atau apa. Itu namanya ada suatu kemarahan yang di dalam hati yang akhirnya terkena ke si ayahnya. Nah, kalian adalah kita semua makhluk energi. Jadi dia memberikan kemarahan, kamu terima, kamu punya kemarahan, dia terima. Nggak ada habisnya itu kemarahan, nggak menyelesaikan apa-apa. Oke. Pia, Ya. gimana Pia? Via. Itu kamu di mute Pia. Mute, gitu. Jadi pertama, ya kasih dulu yang bikin dia bahagia, frekuensinya dapetin dulu, keterbukaannya dapetin dulu. Bisa jadi dia ada unek-unek yang nggak pernah diomongin, nggak disampaikan, ngambeknya melalui makanan lah, mencari perhatian ke A lah, ke B lah, atau dia punya point of view atau sudut pandang, gue sebentar lagi udah mau mati, gue mau nikmatin, kenapa gitu loh. Nah, itu kita perlu keterbukaan. Karena menurut kita baik, belum tentu menurut dia baik. Nah, ini yang keterbukaan ini yang kita perlu dari hati yang bahagia dulu. Untuk kita ngobrol kan dari hati yang bahagia. Kalau kita ngobrol dari hati yang nggak bahagia, nggak ada keterbukaan di situ. Yang ada cuma judgment, saling nyalahin. Oke. Ya, oke. Pia, oke Pia. Pia dibuka dulu itunya tuh mic-nya. Iya. Berarti kita harus selalu bahagia ya coach. Dalam keadaan apapun ya. Betul. Jadi beda harus dengan memilih. Oke, siap. Terima kasih coach Kang Anjrit. Oke, thank you Pia ya. Oke, baik. Terima Ya, kasih. salam buat mertuamu ya. Dadah. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dadah. Oke. Jadi dari kata-kata Via kan dia bilang harus. Kalau harus itu tekanan. Berarti Saya harus makan. Itu tekanan kepada diri sendiri. Saya memilih untuk makan sama saya harus makan itu beda. Frekuensinya beda. Oke, jadi yang baik gimana Coach? Saya makan. Saya Berarti makan aja ya. bukan saya harus makan. Harus itu adalah kamu lagi melawan diri kamu sendiri. Jadi semua kata harus itu adalah lagi kamu melawan diri kamu. Benar Saya ya. controlling, kamu lagi melawan diri kamu. Saya harus makan, kamu lagi memaksa diri kamu. Jadi kamu nggak mau dipaksa gitu loh. Jadi harus itu adalah semua memaksa. Jadi saya harus bahagia, kamu maksa bahagia bukan bahagia. Hello. Betul. Saya harus bahagia berarti saya memaksa diri saya untuk bahagia ya. Nah, berarti setiap kamu tidak bahagia, kamu paksain untuk bahagia. Itu ya. Itu juga nggak baik ya Coach ya. Memaksa itu membuat jadi bahagianya sebenarnya tidak bahagia sebenarnya, tapi dipaksa untuk bahagia. Jadi kayak kebahagiaan palsu gitu loh. Jadi jatuhnya kebahagiaannya tuh yang dibuat-buat, kayak seru-seruan gak jelas gitu ya. Karena dipaksa untuk bahagia gitu, nggak bahagia dipaksa untuk bahagia. Karena harus kan, saya harus bahagia gitu kan. Aku tidak mengharuskan, kamu milih itu ringan. Because you choose bahagia ya bahagia gitu. Kamu tersenyum ya you bahagia, bukan harus tersenyum gitu. Nah, oke. Nah ini juga menarik nih ketika kita kata-kata harus, kita bahas kata-kata harus ya. Boleh. Kang Anji. Jadi ada di satu maskapai, saya nggak sebut namanya, mereka punya SOP harus tersenyum. Garuda? Oh bukan. Bukan. Oke. Hati-hati. Oke bukan. Silakan.
Terus mereka pada stres karena senyumnya itu paksa. Oh, Mereka nggak bahagia pun dipaksa senyum. betul ya. Ya, jadi mereka memaksa diri dia untuk tersenyum, untuk melayanin gitu. Nah, itu kalau terus-terus kamu dipaksa, ini lama-lama bengkok nih. Istilahnya beban ini langsung menghancurkan diri kamu karena kamu paksain terus diri kamu, bung, gitu kan? Betul ya. Ya, jadi memaksa itu membuat kita nggak enak, malah jadi makin stres karena dipaksain. Betul ya. Wow. Gitu ya. Tapi kalau kamu milih itu berbeda. Jadi apapun jangan dipaksain. Anak bukan dipaksain makan. Anak cuma diminta, hey, kamu bisa milih mau makan sekarang atau nanti mau 1 jam lagi atau 2 jam lagi kamu bisa pilih. Bukan dipaksain. Kasih kebebasan dia untuk milih. Nah, Jangan mulai cepat makan, jangan ya kayak gitu ya. ya, segala sesuatu yang diharuskan itu tanpa sadar itu bentuk form abuse. Jadi kalau kamu bilang saya harus begini, kamu lagi abuse diri kamu sendiri. Oke? Jadi ketika kamu bilang kamu harus begini ke anak kamu lagi abuse anakmu. Nggak heran lama-lama anakmu terbiasa dengan energi keras. Keras ya. Terus, Oke. Waduh. gitu. Oke, Oke, silakan. Coach. Mantap sekali itu Coach Pena ya. Tadi salah satu yang sama Coach Pena dibahas saat kita dalam sebuah ruangan atau dimanapun, terus saat kita tidak bahagia, itu bisa kita cek ya, ini kebahagiaan ini dari siapa? Karena memang tubuh kita ini kan bisa mendeteksi energi ya Coach ya. Ya, Jadi bisa jadi kalau kita dimanapun gitu ya, itu kita Tidak. tanya, kok gak enak hati misalkan, kok gini, kok gimana, kok gak bahagia, atau bagaimana gitu, itu mungkin di sekitaran kita ya, ya, yang energi kitanya itu kalah gitu ya, tidak bisa memancarkan atau tidak, kita menjadi follower si situasi tersebut ya, tidak menjadi leader gitu ya. makanya tanya apakah punya orang lain, cuman itu nanti body kamu lama-lama akan komunikasi yes gitu kan. Jadi lightnya itu akhirnya energetically-nya menghilang gitu, cuman bodinya mengenalin oh iya itu punya orang lain gitu. Jadi body kita sebenarnya kasih informasi ke kita, kayak dia call kita, hey Vena, terus si Anjrit lagi sedih. Nah, saya ngerasain sedih kan, jadi punya Anjrit, oke, thank you gitu loh. Oh, dan dia langsung menghilang lagi gitu loh. Dia kayak body kita memberikan informasi, semuanya informasi sebenarnya. Oh, Gitu. ya, teman-teman ya, semuanya informasi ya. Ya. Oke, kita naikkan lagi Coach, ini ada Sersan Anen ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Safety Fov. Halo. Halo Kang, selamat malam Coach. Malam ya. Udah, silakan. Sebentar, saya mau buka ini dulu ya, kameranya ya. Silakan buka ya. Siap. Halo, gimana? Ya, malam Coach Pena, salam kenal. Saya Dede dari Cikarang. Oke Dek, silakan Dek. Iya. Untuk malam ini saya lagi mumet ya Kang Anjrit, Coach. Oke. Umetnya Karena kenapa? ini saya lagi ada problem. Saya itu kemarin itu ada transaksi ngegade mobil. Ya. Ngegade mobil sebesar 30 juta dan ternyata saya tuh tertipu Coach. Itu ternyata mobil itu mobil rental. Mobil rental yang digadein ke saya gitu. Dan akhirnya yang punya rentalnya itu ngambil mobilnya gitu kan. Dan saya tuh sekarang tuh lagi ngejar teman saya ini teman saya ini Kang Anjrit. Saya ngejar teman saya udah hilang. Saya mohon pencerahannya gimana gitu. Ya. Silakan Coach ya. Jangan sama saya. Kalau sama saya dibully Anda ya. Silakan Coach. Gimana Coach? Ya, ini sebenarnya kita dibilang sadar. Sadar itu bukan cuma melek dengan aku. Sadar itu juga gini, akhirnya Stefan ya. Panggilnya apa sih? Anen. Dede. 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 Saya cuma mau tanya sedikit. Ketika kamu mau bayar atau ketika teman kamu mau gadain, ada nggak sedikit aja tik gitu, cuma 3 detik rasanya kayak nggak enak. Iya, ada. Soalnya itu waktu itu transaksinya tuh tengah malam, Coach.
Hmm. Mm-mm. Ada rasa enak Dan gitu. Mhm. ya emang awalnya juga saya tuh sedikit gimana ya, kata saya tuh buat apa gitu. Tadinya tuh saya tuh nggak kepikiran coach, karena saya ngelihat temen saya butuh banget uang gitu kan. Saya pikir itu aman gitu coach, dan saya cek juga dari masalah surat-surat apa segala segala macam ada gitu. Ya, oke, Heeh. detik aja sedetik. Karena sedetik itu bukan pikiran, itu kesadaran. Kesadaran itu tidak mendikte kita, tidak mendikte. Kesadaran itu tidak mengharuskan, dia bentuknya informasi. Kayak ada sedikit nggak enak tek gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak mendengar ini. Mengabaikan karena terbiasa juga ya kita ya. Karena terbiasa menggunakan pikiran positif. Nah, pikiran positif itu mengabaikan si kesadaran yang cuma sekian detik. Karena kesadaran itu kayak tek, dia hilang. Rasa adanya dirasa ya itu ya. Ya, dia cuma segini doang hilang, udah. Ya. Dan dia nggak akan muncul lagi setelah itu. Karena setelah itu kamu pakai logika, benar gak sih? Masa enggak lah kan udah dicek begini-begini. Dia cuma sedetik tek, gitu loh. Iya, Nah, setiap manusia punya, setiap insan punya, kan hewan pun punya. Makanya begitu dia rasa tep nggak enak, dia langsung kabur. Dia nggak usah mikir, dia langsung kabur. Dia nggak pakai pikiran positif. Ini kan temen juga ya, sesama binatang gitu kan, sama-sama binatang gitu. Enggak, tek langsung dia kabur. Kadang Tik, dia kadang kabur. memang ada enaknya juga kalau gak punya otak ya. Jadi kita hidup tuh memang berdasarkan langsung ini gitu kan, kesadaran. Karena Ya. kan kalau kita dikasih otak tuh memang sempurna, tapi memang di sini nih ya, karena adanya otak, kesadaran kita malah terabaikan gitu ya. Betul, ya. Oke. Nah, kesadaran itu begitu kamu tep sedikit, waktu itu perlu kamu tanya, ini is that truth? Gitu, truth. Biasa kalau saya ada tekniknya untuk nembak energi. Jadi begitu tep dapat sadar, and then truth untuk nembak energi. Itu loh. Nah, itu ada skillnya lagi sebenarnya kan, Dedek ya. Nah, kalau sekarang adalah kamu belajar bahwa paling tidak kamu bersama dengan semesta udah kasih kamu tok, hanya kamu nggak belajar untuk mendengarkan dia lebih keras lagi. Ya, kamu nggak mendengarkan si ini yang Kesadaran, 3 detik, ya si 3 detik ini. Nah, itu yang menyebabkan manusia ketika ada gempa, kena bencana, kenapa dia pakai otak? Masa sih kayaknya cuma perasaan aja nggak enak. Kalau animal udah nggak pakai mikir, langsung boom pergi. Nah, nah tapi kalau kita karena manusia diminta untuk komunikasi sama si kesadaran ini, diajarin untuk komunikasi dengan kesadaran. Begitu 3 detik tep nggak enak, kamu tanya truth gitu kan? Is it ketika saya memilih ini light atau heavy? Kalau saya biasanya gitu, ini ringan atau ganjil? Apa yang tercipta dari relasi antara saya dengan teman saya ketika saya ngasih uang ini akan bikin expansion nggak? Maksudnya hidup kamu makin meluas nggak? Karena ketika hidup kamu meluas, hidup dia juga meluas. Nah, tapi kalau kamu dengan dia ketika dikasih uang sama-sama ngecil energinya, ini udah bukan kebenaran gitu loh. Nah, itu biasa ada teknikal gitu untuk kenalin ke sana. Nah, biasanya itu yang dipakai sama orang-orang karena apa? Waktu malam kamu nggak sadar, nggak terlalu aware, kehilangan apa ya? Nggak terlalu terus yang kedua, mungkin dia akan memakai seperti dia akan memberikan oke deh, nanti kamu tak kasih bunga atau apa. Nah, dia memakai emosi kamu untuk mendapatkan uang lebih. Nah, itu yang akan menghilangkan kesadaran. Oke. Ya. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Sebentar, tepuk tangan mana? Ya. Ya, Dede. Ya, coach, satu lagi, gimana caranya biar Gimana? Apa? Pertanyaan saya, Ya. apakah dia menjanjikan sesuatu tentang uang nggak? Dilebihin Iya atau menjanjikan, enggak gitu soalnya maksudnya tuh. kalau dilebihin enggak coach, karena itu sistemnya di surat ininya juga di kwitansinya juga kita pakai materai juga, itu sistemnya titip barang gitu coach. Titip barang dengan pinjam uang dengan titip barang, dan titip barang dengan uang gitu. Intinya gade gitu coach. Itu juga Ternyata yang dari udah rental nyariin gitu. Iya, yang dari rental nyariin, terus ngambil mobil itu. Udah ke rumah, udah Dan ketemu. udah, mobilnya juga sekarang udah diambil.
Oh, udah diambil. gitu. Oke. Udah diambil. Makanya sekarang ini sekarang saya jadi gimana ya, sedikit mumet gitu Kang Anjrit. Oke. Oke. Jadi apa ya, itu mungkin besar kemungkinan ya hangus aja, itu yang 30 itu udah pasti ya, sedikit kemungkinan bisa balik lagi gitu Kang. Nah sekarang saya pengen ngilangin rasa mumetnya ini gimana gitu Coach, biar saya bisa lebih relax, lebih fresh gitu. Oke. Justru ini yang saya mau tanya adalah tentang uang. Ketika Nah, eta nu gandengnya. kamu kasih pinjam itu, pemikiran apa? Apakah ada keuntungan atau apa? Ini yang saya mau tanya justru itu. Yang saya mau gali tentang uang, mindset uang itu. Kalau enggak, kamu akan tercipta lagi banyak orang yang membohongin kamu tentang uang. Cuman beda-beda kejadiannya. Nah ini yang saya mau tanya adalah di sini. Gitu loh Dede. Ya. Ini nanti Coach tentang uang ini juga nanti dibahas ya di kelas ya. Iya. Nih teman-teman Gitu loh, sebentar ya, sebelum kita mulai ini ke percakapan Coach Pena, dan nanti tanggal 20, 21 dan 25 ya. Ya, 20, 25, 27 ya. 20, 25, 27, 3 hari ya belajar tentang mindset kita terhadap uang dan bagaimana supaya uang itu datang ke kita. Itu ada di kelas Coach Pena ya. Bayarannya cuma 500.000, kelasnya 3 hari ya di Zoom ya teman-teman ya. Yang belum daftar silakan daftar. Cara daftarnya ada tuh, diklik aja link di profile saya. Lanjut Coach. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang uang, kalau kamu cuma merilis aja emosi kamu saat ini, tapi tidak mengubah sudut pandang, ini akan kembali lagi kejadian biasanya yang membuat kamu kehilangan uang. Hati-hati iya, nih, betul. Harus beres ya. Ya, Harus beres oke, dulu nih pertanyaan kejadian saya, ini. sering nggak kamu mau dipinjemin kayak mau apa uang nggak balik? Pertanyaannya itu. Ya. Oke. Coach, boleh saya sedikit cerita. Saya juga mungkin 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Sama Saya kayak gini gitu. enggak, kalau 2 tahun ke belakang itu waktu itu saya lagi di Bali. Heeh. Lagi di Bali itu bukan tertipu sih, itu kebobol ini Kecurian lah ya. kecurian. Itu nominalnya sekitar 13 jutaan Gus. Gus. Kang Anjrit Ya, gitu. ya. Gus Miftah apa maksudnya Anda ya? Oke. Dalam artian kamu 1 tahun ke belakang itu sama gitu kan, uang hilang aja Iya, ya. sama, Kita artikan uang hilang gitu. dari diri kamu, entah apa itu alasannya ya. Kalau yang kemarin kan kamu kebobolan, yang hari ini kamu ketipu lah aja kita sebut ya. Oke, silakan Coach. Gimana Coach ini Coach? Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kalau kamu minta sama saya untuk melepaskan mumetnya kamu, ini tidak mengubah tidak mengubah program, karena nanti ini misalkan kayak sakit kepala, kamu cuma minta Panadol, sakit kepala hilang, tapi penyebab yang membuat cerita itu terjadi itu nggak hilang. Oke. Paham ya? Jadi bukan tentang pikiran positif, maafin, ikhlasin. Betul. Kejadian sama. Ini point of view nanti akan tercipta lagi. Masa kita belajar terus dari sini? Oke. Ini nih programnya dicabut dulu biar nggak tercipta lagi. Kalau nggak itu kan looping. Betul. Looping itu adalah punya point of view akan terjadi lagi. Nah. Mau itu setahun sekali atau 2 tahun sekali akan terjadi. Nah, karena punya program itu. Nah, program inilah yang kita bilang mindset atau mental block atau limitation. Berarti yang harus diberesin itu bukan mumetmu gitu kan. Kalau mumet gak apa-apa lah, yang namanya juga mumet gitu kan. Tapi program ininya nih jangan sampai terulang lagi. Kamu kehilangan uang. Oke, silakan Coach. Beresin Coach Ya, lah. jadi programnya Dede ini yang perlu digali adalah kalau yang di dalam keluarga kamu yang sering kalau dipinjemin uang nggak balik, suka uangnya hilang, pegang uang nggak pernah bisa, itu siapa Dek kurang lebih dalam keluargamu? Ada nggak ketika kamu masih kecil melihat, mengamatin siapa yang pegang uang tuh berantakan istilahnya kurang lebih kayak gitu? Kalau di dalam keluarga sih kayaknya sih nggak ada gitu Coach. Karena kan saya ya nggak ada sih. Karena saya yatim. Iya benar.
Bener Kang Anjit, karena saya itu dari kelas 6 SD, saya tuh udah ditinggal sama bapak, terus kelas 3 SMP itu ditinggal sama ibu. Jadi saya tuh bisa dibilang anak gelandangan lah gitu. Oke, tapi nanti kamu Pertanyaan lagi. silakan Coach. Pertanyaan lagi. Mereka meninggalkan kamu karena apa? Meninggal coach. Pertama bapak meninggal saya kelas 6 SD, kedua ibu meninggal kelas 3 SMP. Nah, ya saya masuk ke SMA itu Ada yang meninggal lagi ditinggal nggak? sama semua enggak, tapi Betul, iya keluarga tuh. semuanya pada hilang, Pada hilang. pada ngejauh Berarti kamu gitu. juga punya Pada ngejauh program. maksudnya. Kamu juga punya program ditinggalkan. Ini banyak sekali program yang harus dibetulin dalam diri kamu. Kamu masuk kelas. Oke. Siap. Jadi pertanyaannya Coach. menarik nih. Pertanyaannya menarik. Ketika ibu kamu meninggal dan ayah kamu meninggal, mereka tuh meninggal ingin keluar dari apa? Masalahnya mereka tuh ada konflik tentang uang kah dengan dirinya mereka sendiri atau kehidupannya? Kalau Kayaknya. kalau bapak saya sih meninggal karena sakit ya Sakit. coach. Karena mungkin dia Ah, masih SD sakit. waktu itu mungkin Coach. Nggak tahu Nah, ceritanya. iya betul. Masih Ekonominya SD. gimana? Kehidupan ekonominya. Nah, Kalau kehidupan ekonomi untuk itu lagi bagus-bagusnya sih coach gitu kan. Karena bapak saya itu bisa dibilang di kampung itu ya ada lah gitu, ada. berarti Anda ada warisan dong ya? Ya itu dia warisan juga habis Kang Anjit karena kan kakak-kakak saya kan banyak tuh. Jadi semuanya itu kakak-kakak tuh pada perebutan warisan gitu Oh, kan. berebut warisan sama kakak. Tapi kakak nggak pada meninggal. Oke. Silakan Coach, lanjut. Dan kalau kamu lihat di sini adalah kayak tadi, oh ada warisan atau segala macam. Tapi sebenarnya saya nggak mau melihat itu. Saya minta kamu untuk ngamatin energinya. Seberapa banyak energi kekurangan di dalam keluarga situ. Sehingga kamu mengambil frekuensi rasa kekurangan. Jadi begitu ada direbutin, habis, segala macam, punya, habis gitu ya. Orang punya bukan berarti dia tuh punya kebahagiaan dengan uang. Orang punya itu bisa jadi ceroboh dengan uang, atau bisa jadi dia pelit dengan uang karena dari frekuensi kekurangan, gitu loh ya. Jadi indikator orang kekurangan itu Bu apa? kalau udah kaya dia nggak kekurangan, bukan? Ya, jadi indikator kekurangan itu yang saya maksud adalah hatinya yang selalu merasa kurang. Kan ada orang yang kaya, hatinya selalu berkurang terus. Oke. Ada. Ya, gitu ya. Dan hati yang berkekurangan itu membuat relasi dia nggak bagus dengan uang. Oke, dan bisa jadi itu kita belajar dari frekuensi sekitar kita. Atau ketika kamu kecil, kamu diproduksikan. Nggak ada orang tua loh, kamu nggak ada yang nafkain, nggak ada yang apa. Nah, mulai sejak saat itu kita merasa, oh ya kita nggak ada yang bantu nih atau apa tentang uang gitu. Jadi ada mungkin yang perlu saya gali untuk kamu gali. Makanya nanti saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan ke Dede untuk Dede gali ke dalam body, bukan ke dalam pikiran. Aku minta Dede mencari programnya itu di dalam tubuh, bukan di sini ya, Dek. Gitu loh. Oke. So, Dek, apakah kamu nggak terlalu peduli tentang uang? Truth. Tidak. Kamu tidak Bisa. peduli. Betul. Kayaknya sih gitu coach, nggak peduli. Karena saya ini atau mungkin saya ini terlalu baik gitu coach. Jadi saya tuh gampang banget ditipu sama orang apa gitu coach. Ya, tadi apakah kamu nggak terlalu mau peduli tentang uang? Apakah kamu pikir uang itu bukan segalanya? Coba. Ya kalau menurut saya gitu. Uang itu Pantesan bukan uang gak segalanya. mau dekat denganmu ya. Ini Salah salah Kang satunya. Anjritnya. Makanya harus kayak saya, uang tuh segalanya ya. Oke, lanjut Coach. Oke. Nah, oke, program apa aja yang kamu miliki tentang uang? Pertama, uang itu bukan segalanya. Truth, apalagi yang kamu punya miliki tentang uang. Jadi ketika kamu mikir uang, apa yang muncul? Kalau menurut saya sih kebahagiaan itu nggak ditentuin sama uang. Kalau uangnya sedikit gitu kan coach. Tapi kalau banyak bisa bahagia mungkin ya. Oke. Terus apa lagi? Kalau rekening kamu apa aja yang muncul? Itu aja sih coach. Kalau lihat rekening kamu, Kamu uang kalau 30. lihat rekening katanya gimana tuh? Dijawab. Uang 30 pergi, terus apa lagi? Pikirannya, perasaannya kayak gimana sekarang?
Ya kalau sekarang sih agak sedikit mumet ya coach, karena saya nyari uang 30 itu kan bukan hal yang mudah gitu coach. Apalagi saya kerja di perusahaan di PT hanya sebatas apa gaji UMR lah gitu kan. Dan ini aduh nggak enak juga, saya di bawah ini ada istri saya. Oh berarti istri Anda sekarang tahu dong ya Anda ya. Iya. Ya. Ini yang Tapi Anda komen gak bohong sedih kan? ini. Gak bohong? Ini gak bohong? Enggak. Takutnya Enggak kamu bohong. bohong ya, padahal kamu semalam udah ini ya, udah karaoke sama PL takutnya. Enggak. Terus pura-pura ke Karena istri, pura-pura ke istri, aduh aku ketipu. enggak Kang Ajrit. Oh, Karena enggak ya, kan enggak. yang ngambil mobilnya ini kan ke rumah Kang Ajrit, dan di Oh, rumah jadi itu ada tahu istri gitu. juga. Tahu banget. Oke, kalau Tahu gitu banget. aman ya. Aman. Kalau sekarang sudah uangnya sudah keluar, yang pertama adalah tidak menyesali diri kamu sendiri atau tidak menyalahkan diri kamu sendiri. Oke, kebanyakan kita menyalahkan. Dan ketika kamu bilang, kan susah cari uangnya, aku gajinya UMR dan segala macam, itu doa yang akan ke dalam diri kamu loh, getaran itu. Dan yang kamu mau apa? Kamu mau kemudahan dengan uangnya kan, punya uang lagi lebih banyak dari itu. Kalau kamu bisa menciptakan 30 juta, berarti kamu bisa menciptakan berkali-kali lipat. 30 jutanya. Ya, kalau kamu mau berkali-kali lipat, yang kamu mau berkali-kali lipat, apa yang kamu mau penyesalan. Kalau penyesalan nggak bisa menciptakan lebih banyak lagi. Di sini nggak ada papan. Oke. Paham nggak? Gini, kalau kamu selalu menyesalin, akan menciptakan banyak uang nggak? Enggak ya. Enggak, coach. Enggak. Oke. Gimana caranya untuk uang itu datang? Jadi ketika kamu lagi bekerja bisa ngumpulin uang itu dengan penyesalan atau dengan sesuatu yang lain? Dengan sesuatu yang lain. Ya, kamu kerjanya kayak gimana waktu lagi dulu sebelum apa lagi punya uang terus ngumpulin? Ya kalau kalau saya sih kadang saya juga suka agak sedikit heran gitu coach. Kalau misalkan saya setelah tertipu coach itu cepet banget gitu, saya dapetin uang lagi tuh cepet banget, entah dari mana gitu, entah saya ada sampingan atau apa gitu. Kebetulan kan saya juga selain kerja di PT gitu kan, saya suka terapi juga gitu Bisnis coach. lah ya. Oh sama terapi. Suka terapi ya. juga. Kadang kan pengen apa, ada yang mau minta di terapi itu, ada ngasih tips atau apa gitu ya, lumayan gitu kan. Oke. Ya, gini. Kalau misalkan kamu punya program yang kayak gitu, kalau saya kehilangan saya pasti dapat lebih banyak lagi, itu bisa juga terjadi. Cuman kenapa sih kita harus hilang dulu untuk punya banyak uang? Kan poinnya Nah itu. itu ya betul. Penting. Nah, kalau kamu menyesal, kan energi kamu habis turun nih energi. Ini udah kejadian, itu udah berlalu. Mau itu kemarin pun itu udah jadi masa lalu. Oke. Ya, fokusnya jangan ke masa lalu. Oke. Coba bilang terima kasih bahwa kamu sudah bisa menciptakan uang 30 misalkan gitu ya. Terima kasih dulu nih sama diri kamu. Ternyata aku bisa loh selain kerja, aku bisa jadi terapi, aku bisa ini, bisa itu dan segala macam. Nah, bangun energi di situnya, diperbesar di situnya. Sehingga kamu bisa menciptakan lebih dari 30 juta daripada 30 udah keluar, sakit hati banyak, penyesalan banyak, sedih banyak, ruginya banyak. Kamu bukan hanya rugi. Keren ini ya. Ini ilmu coach ya. Saya pinta ilmu itu ya. Kerugian kamu itu Keren itu. Betul. mental, fisik, emosi, itu kamu rugi. Dan diri kamu rugi, lebih berharga dibanding 30 juta itu. Diri kamu tuh lebih keren. Kamu bisa bikin 30 juta, amin. Kamu bisa bikin 3 kali, 4 kali, 5 kali lebih lipat. Karena diri kamu berharga. Jadi jangan lihat fokus di sananya. Keren ini ya. Keren teman-teman, tolong give Anda ya. Keren ini ya. Thank you banget Coach Pena ya. Terus saya baru tahu malahan itu Coach Pena ya. Berarti untuk menghilangkan sesuatu kita jangan kita sesali ya. Ya. Tapi kita syukuri justru agar apa? Agar kita membuat energi kita yang lebih Iya, baik lebih besar lagi lagi. gitu Ya, kan. yang disyukurin adalah kamu bisa menciptakan 30, berarti kamu bisa lebih daripada itu. Oke,
kemana, ketemuin Tuhan, ketemuin aku langkahnya, ke Tuhan bukain pintu-pintunya, biar aku bisa menciptakan dan lebih. Terima kasih, tubuh kita bisa menciptakan lebih, fokus ke sana. Nah itu tuh, itu kuncinya dapat ya. Nah, Berarti untuk menyembuhkan rasa mumet tadi ya, iya, langsung ganti ya kemumetan tadi dengan apa? Dengan syukur. Wah, saya ternyata bisa menciptakan uang 30 juta. ya, Syukuri itu. Agar ya, apa? Agar sekarang yang timbul di dalam diri kita energi untuk membangkitkan uang itu berkali-kali lipat. Itu yes, coach ya, yes, keren ya. energi kreasinya yang dibuat, gitu ya. Jadi yang kamu naikkan energi untuk menciptakannya, gitu. Jadi banyak orang fokusnya di kehilangan, tapi dia nggak fokus di creationnya. Creationnya ini adalah daya cipta. Jadi tubuh kamu punya energi untuk daya cipta, menciptakan. Kamu adalah sumber untuk menciptakan. Mau bergerak, mau segala macam, kamu menciptakan, gitu ya. Jadi kamu bisa menciptakan masa, kamu bisa ciptain terapi, kamu bisa membantu orang, gitu kan. Kamu mau proyek apa dari sini kenalin. Itu semua sumbernya di kamu. Nah, yang kamu perbesar adalah di situ. Nah, itu akan bisa muncul ketika kamu relax, happy, muncul itu creation. Ya, karena pohon tidak pernah menangisin ranting yang putus. Ya, cakep. Siap coach. Ya, Teman-teman, pohon selalu bertumbuh ya. betul, pohon itu, kita ini pohon yang selalu bertumbuh ya, tidak pernah menangisi ranting yang jatuh ya teman-teman, lempar apapun ya. Oke, wah thank you banget nih ya. Relax, happy berarti ya. Jadi Sersan Anen ya, Dede, gimana caranya sekarang kamu harus relax dan happy. Karena dengan relax dan happy itu kamu akan menciptakan energi positif yang akan nanti kamu bisa menciptakan uang 30 jutanya itu berkali-kali lipat. Ya, Penting ini jadi ya. yang kamu fokus adalah bagaimana saya bisa menciptakan lebih. Udah. Oke. Iya coach. Gitu ya. Jadi kamu bawa arahnya, sudut pandangnya, oh terima kasih ya Tuhan, aku masih dikasih kesempatan bisa ciptain sekian. Berarti aku tahu diriku bisa menciptakan lebih. Loh, kalau kamu percaya diri kamu keren bisa menciptakan, Tuhan cuma bilang amin. Mantap ini guys ya. Ya. Benar. Itu, jadi ya kamu berdua sama istrimu, amin bisa menciptakan lebih. Fokus ke sana. Gitu. Ya. Oke. Oke, Siap. Sersan oke ya. Gak perlu mumet Siap, lagi ya. oke, Gak oke. perlu mumet lagi ya. Yang pasti energi 30 juta itu akan berkali-kali lipat lagi akan kamu dapetin. Oke? Amin. Siap. Ya. Dadah. Makasih Coach Pena, makasih Kang Anjir, hatur nuhun. Sama-sama ya. Siap. Siap. Saya pengen ikut kelas Coach Pena juga, tapi Iya dong. saya mau kasbon dulu sama Kang Anjrit ya. Anda gak tahu malu Anda ya. Dadah. Digadein mobilnya di kampung. Dadah. Dede kabar-kabarin Oke. saya Dede ya. Thank you Dede. Dadah. Siap. Makasih. Ya. Lihat teman-teman ya. Buat teman-teman. Bentar. Apa ini? Lihat teman-teman ya. Tuh, satu ilmu itu kita ini belum di kelas ya coach ya. Apalagi nanti kalau di kelas. Jadi Coach Pena ini akan membuka kelas tanggal 20, 25, dan 27, 3 hari ya. Bayarnya hanya 500.000, itu kelasnya di Zoom ya. Tentang apa? Agar bagaimana uang itu mencintai atau hadir ke dalam diri kita ya teman-teman ya. Itu ya, tolong yang belum daftar segera daftar ya teman-teman ya. Wah thank you banget itu Coach Pena barusan, aduh buat saya itu benar-benar. Jadi ketika kita misalnya ya ada hal yang hilang dari dalam diri kita, mau uang atau apapun itu, justru yang harus kita ciptakan itu energi yang bisa meng-create kembali ya. Karena kan selama ini ya jujur aja saya pun sama ya coach ya. Selama ini dulu kan, kalau dulu, kalau sekarang saya enggak coach. Jadi dulu tuh gini, ketika hilang, waduh gitu kan, aduh gimana ini. Tanpa disadari kita sedang menciptakan energi yang dengan mengeluh ya. Jadi otomatis turun ya, diri kita turun. Tapi kemarin coach serius ya, saya juga pernah nih 10 juta keluar, 10 atau segala macam. Tapi saya merasa saya bisa kreatif itu lagi kok, kenapa harus saya sesali? Wah serius coach. Betul.
betul itu betul banget ya teman-teman ya. Uang hadir ke dalam diri saya itu berkali-kali lipat. Benar Betul. Coach Pena, oh thank you banget ini ya. Sama-sama. Jadi ketika kamu lagi mengeluh karena kehilangan, yang kehilangan itu bukan uangnya, kamu kehilangan kamu. Oke. Nah, kamu kehilangan kamu kehilangan daya kamu kehilangan power kamu kehilangan creation kamu. Jadi kamu tuh bukan hilang uang, kamu kehilangan diri kamu. Diri kamu. Karena kita sumbernya ya. Betul, karena kita sumbernya. Wow. Keren banget ya ini teman-teman ya. Yang belum Ya. berteman silakan ya berteman sama Coach Pena. Ya, jadi kalau kita di dalam state yang selalu bisa creation dan segala macam, kita nggak pernah takut tentang uang karena kita sumbernya bisa menciptakan segala sesuatu. Ya, dan kebahagiaan itu adalah dalam creation karena kayak tumbuhan itu selalu creation kok. Betul. Kita bisa berbagai alam, Tuhan udah nunjukin kok di sekitar kita, dan kita dikasih akal, dikasih budi kan untuk creation, untuk menciptakan. Ya, menciptakan itu bisa masak, menciptakan itu bisa nanam pohon, menciptakan itu bisa macam-macam bentuknya. Betul, Itu menciptakan. Wah, mantap sekali ya teman-teman ya. Oke, ini tadi Coach ada yang nanya gimana cara daftarnya. Teman-teman silakan save nomor WA saya sekarang juga ya. Silakan ya. Karena kita dimensi hanya sampai jam 9 ya teman-teman. Coach Pena juga ini sedang keliling Jogja, Bali dan segala macam ya. Silakan 08 udah 08 ya, depannya itu 08 ini nomor saya. Terus 22334477. Oh, ya. Gampang tuh. 22334477. Silakan ya. Ya, yang udah gabung nanti bisa ada Mbak Cici, admin saya, dia bisa membantu untuk payment. Kalau udah payment nanti kamu dalam satu grup untuk mendapatkan Zoom link, mendapatkan recording, terus mendapatkan ada kayak PR gitu kan ya, home play-nya. Sebentar Coach. Ya. Coach sebentar, ini belakangnya setelah 7705. Jadi 08 2233 4477 belakangnya 05. Itu nomor saya. Silakan yang mau bergabung nanti tinggal WA saja, ping kayak mau hi mau apa, nanti di sana langsung ada balasan otomatis link ya, masuk ke linknya tuh yang dimensi 89, klik aja, klik yang dimensi 89. Oke ya teman-teman ya. Iya. 0822 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Silakan teman-teman ya. Langsung screenshot juga boleh gitu screenshot kan ya. Teman-teman langsung screenshot ya. Screenshot terus gitu kamu bisa langsung masuk ke linknya. Oke, jadi sampai ketemu lagi kali ya mungkin. Oke, Coach Pena, besok kita ketemu ya. Ini hari apa sekarang Coach? Rabu. Besok masih ada Kamis ya? Masih ada Kamis. Besok masih di Jogja atau di Bali? Besok saya sudah sampai Bali, jadi Kamis di Bali. Kalau bisa besok di klub dong ya, di klub. Oke Coach Pena ya, kabarin Coach Pena ya. Besok kita ketemu lagi bareng Coach Pena ya. Ini di Jogja di tempat itu untuk seni. Jadi kita bikin baksos di sini. Oke. Yang lain udah pada pulang ini Coach? Ada di ruangan khusus, ini ruangan kantornya udah pulang. Jadi saya dikasih di ruangan kantor untuk ini. Untuk live yang ya. Di belakang di ruang 305 lagi baksos memberikan dan mendapatkan bars. Oh oke. Salam dari saya ya untuk yang ada di sana ya Coach Pena ya. Thank you. Thank you banget ini Coach Pena ya, hati-hati di sana, semoga lancar apa-apanya. Kita ketemu lagi besok bareng Coach Pena ya. Oke, bye-bye, thank you semuanya, thank you.